Bismillahirrahmanirrahim. Wakhdar lan wedya sira minal jima saking jima fi halil huma yang dalam tingkah ngelak haus wal ju' lan lapar sahih baturisun hakau malah pasira yahdar munadzaman haleden nadzomaken wal ghaidi lan muring wal farahilan bunga-bunga lacut kata kakek kono farah waroda tumeka pedaka fi wasib ilan warq wasyarilan lek atau karipan kadaka kaya kono syahar musnada disendaken pedaka walau kai ilan mutawat jalan murus fin nidhami dalam otot kada yukan kono nidham murus juga uta metuiran nal hamam saking pemandian hangat au qabla terus durung khuruj katang bikaya kangelan wal hijama lan canduk fa'u makangger kasira haqiqu lan nyata anasira bila malamatin kelawan tanpa waktu fa bara maka beritakan nazim rahimallah anal jima sunna jima iku yuhdaru dijaga di apa min jima fi hal atosi ing dalam tingkah ngelak wal ju'ilan lapar walau lan muring liana maksudna kabeh yuskitu nguburaken kabeh kekuatan kama kaya barang kala ngucap masuk Razi Amrozi al-Fahur Razi fi hal faraji dan tingkai farahi tingkai seneng al-mufliti kang banget liana maksudna farah kuyurithu datang apa farah al-ghasya ing cidra wa fi halati siba wa fi halis siba dan tingkah warg liana maksudna siba iku yurisun datang siba au ja'al mafasil ing lara persendian wa kadzalika mengkono-mengkono hal siba akibat sehari dalam sawise karipan walhamilan resah lianau panustune syar iku yuskitu nguguraken syar al kuwata kuwatan wa kadam kono yuhdaru jaga apa yakuna yentana iku qoblahu sedurunge jima apa kaiun mutah au isarun atau ngurus au ta'abun atau kesel capek au khuruju ma'damin atau keluar darah au yakil atau keringet au baul kathirun au baulun kathirun atau nguyuka au darbun atau warna siji min duru bil istighfar saking maceme pira-pira beser lianau kan sedune jima iku mudirun bahayakan kama kaya barang kalau ngucap ima supar rozaiton wa kadam kono yuhdaru dijaga peminhu jima ba'dal khuruj setelah keluar minal hamam saking mandian air anget liana kono sunaya ba'da iku yang lau memenuhi apa ba'da ar-ra'sain ndas au qabla sudah khuruj liana kono sunaya jima qabla iku yuskitu menggugurakan al-kuatan iku yuskitu menggugurakan apa jima al-kuatan iku yuskitu guguraken apa al-khuruj al-kuatan wa alam wa qaluhu wal farah ay mufrid tegese kang banget wa tawi farah iku bisukun farhun iku bisukun ra al-farh kasyifai bisukun ba wa syahri bisukun ha wa ta'bi bisukun ain lil wazni karena wazan jadi sibak asalnya sih ta'ab tapi karena supaya sesuai dengan nadanya sehingga disukun. Walamma kan semangkan syari'ana apalama tukang tuntut ikut taklil jima menyedikitkan jima fit saif waktu kemarau wal kharif dan waktu semi. Watar kaulah ninggal jima batah waktu fasadil hawa yang dalam waktunya rusake hawa wal amrod lan pira-pira sakit al wabae kan masa wabah. Nabau ngelingaken nadim ala dalikan semua menokabeh. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika mau ngumpulin istri itu adalah perlu diingat jangan mengumpuli istri pada saat kondisi sangat kehausan jangan. Kemudian sangat lagi kelaparan, jurumangan. Kemudian habis marah-marah berat, merah besar, tiba-tiba damai langsung gitu, jangan. Karena yuskitul kuah sebab nanti itu bisa mengurangi kekuatan. Kekuatan itu artinya kemampuan. Kemudian jangan terlalu senang. Wah, sudah dibeli kira-kira oleh lotre, itu langsung kono.
Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan cedera nanti. Cedera itu di mananya, di kemaluannya atau dia. Kenapa? Jangan kemudian waktu terlalu kenyang. Jangan jima dalam kondisi terlalu kenyang. Kenapa? Karena bisa menyebabkan sakit persendian. Persendiannya sakit. Wa kadza kibasyahri wal hammi li'annahu skitul quwah, sama aja. Mengurangi kemampuan ereksi, mengurangi kemampuan bersenggama, bersetubuh. Itu juga ketika habis begadang, lagi begadang, tidur. Kemudian lagi apa? Lagi seresah, lagi putek, jangan. Kemudian mengurangi. Kemudian juga kayak telefon angkoblau koyun, ya tidak. Habis muntah, muntah. Terus jima jangan. Bocah kami mampu muntah. Kemudian jangan juga jima dalam kondisi lagi apa? Lagi berak-berak, lagi mensret, atau terlalu capek. Habis ziarah Wali Songo pulang-pulang langsung jangan. Terlalu capek. Ya tidak. Tes kecelakaan juga jangan. Kecelakaan keluar darah, jangan, bahaya. Atau keringetan gugur tes kerja bakti, jangan. Karena sebetulnya jima itu ketika dilaksanakan, maka yang akan bereaksi itu seluruh anggota saraf besar. Itu akan kena reaksi. Dampaknya itu. Sehingga warning dari beliau mu'alif ini mengatakan, awas nih, jangan sampai ketika sedang begini. Kenapa? Kan dampaknya besar. Sebab jimanya sendiri itu menanggung beban berat. Kondisinya seperti itu, lebih berat lagi nanti, bahaya. Li'annahu mudirrun, itu kan. Li'annahu mudirrun, membahayakan. Maka itu batal. Kemudian jaga habis keluar dari pemandian, gitu, dan seterusnya. Itu jangan. Qalil, jadi kita nasiran jima filmasi dalam waktu ketiga. Wahalatil amrod ketika sakit, wal kharif lan waktu. Ini belum ya. Kemudian walam makana al matlub taqlilul jima fi sayf wal kharif wa tarkul bata waqta fasad. Kemudian usahakan frekuensi aktivitas pelayanan suami istri itu dikurangi ketika kondisinya lagi musim kemarau, panas. Ya tidak. Kamar rela AC soalnya panas, bahaya sekali. Atau lagi ganti musim. Waktu fasadil hawa, ganti musim. Orang lagi ganti musim itu mesti kan bereaksi di kondisi tubuh kan, semua juga. Makanya ada orang sakit santri, kenapa? Wah biasa lagi ganti musim ini. Itu kan begitu. Kondisi itu tubuh itu mesti bereaksi. Itu mesti bereaksi. Wal amrad al wabaiyah. Ya. Lagi kenapa? Kena wabah. Bukan corona dulu nih, bukan corona dulu ini mah. Kalau corona enggak usah dibahas dah. Karena itu tidak hanya untuk suami istri, semua itu mah. Apalagi ya, bukan corona. Apa? Karena cacar ya gitu kan. Jangan ngumpul istri dalam keadaan lagi kena wabah cacar, lagi musim. Ketika cacar blak kamar ini perempuan kena cacar semua, balik kabeh. Kan gitu. Jangan. Karena itu juga bisa berdampak dan berisiko. Qalil nyedikatan sinamul jima fil wasi waktu ketiga, wa halatil amratu sakit wal harif natu rendang. Ya waktu garing atau kemarau atau waktu musim gugur. Qala Razi wala tawakkalan ngedoana sapa sahibul mizah. Wong kang campur awak ala besi kang garing al-jima fil azminatil harati dalam pira-pira pasangan panas wa sahibul mizah lan wong kang campure badan al-barati kang adem. Yang bagi apa yukol lila yang tanya kita kan semua minum saking jima fi waktu kemarau wal kharif waktu semi. Watar kula ninggal wong ing jima al-batak mesti fi waktu fasadil hawa. Ing dalam waktu pergantian musim wal amrad sakit al-wabaiyah. Wa muradina bil taklimin hu fi halatil amrad iku tarku ninggal bil
majazan. Kama kayak terang layak pak kang ora samar apa mak wa asar lan isyarah sapa nadim rahimahullah biqauli famar rotain hak wa ya sahih. Maka utawi dua kali hak iku hak wa utawi hak zaujah ya sahih bikuli iku hak wa hak zaujah ya sahih baturusun bikuli Jumatin tiap Jumat mada sobaki dalam waktu esuk wa maratan sekali iku lihib disihatin kadokan jaga kesehatan wartakan tumeka apa hib di Jumatin mintik tilalin saking kang duwe lara fanata maka ora ana ragu wujud ila qauli Syekh Zaruk bin Nasyain dalam kitab Nasyah Kafiyah manyatre barang nasu kamu tenas ma iku hak wa te wa hak tawi hak zaujah ayala diyak kang nekani sapa zauj la mari zaujah bikawan ladi pikuli zauj Jumatin yang terbaik barotai dua kali wafat bulan jaga sapa di jima air jima isi hati kalau sehat ingkana lawan sapa rajul sing lanang kumutadil mizah wong kang sedengan fil Jumatin dalam dua marotan wa qadalan mutusaken sapa Sayyidina Ali bi maratin lawan sekali fituh dalam suci liana kono saudara Umar iku yuhbilu umur iku Sayyidina Umar ya. Umar iku yuhbiluha metengaken Umar ing imro'ah wa khasin walan jaga sapa Umar ing imro'ah. 6. Yang bagi sebaiknya apa Yazid dari tenabi sapa yang kusal ngurangi sapa bihasa bihajat ya kelawan ngitung-ngitung atau nganggep keperluane zaujah bitahsin dalam jaga. Liana tahsinaha maksudnya jaga wadon iku wajib alih zauj. Oleh bagilah orang sebaiknya ahli zauj ka zauj apa yukallan yang dikitakan zauj alaihi zaujah hatta tata dororo sehingga tadi bahaya zaujah wala yukthiruna jeung akeaken wala yukthiruna jeung akeaken sapa zauj alaihi zaujah hatta tamala sehingga bosan zaujah. Ya. Kemudian yang selanjutnya itulah dari sisi musim. Ini musim juga diperhatikan karena bisa berdampak pada kondisi tubuh. Ya kan? Kemudian Syekh Zaruk mengatakan bahwa ini oleh karenanya sekarang ini ada trik supaya tidak merasa jenuh menggauli istri. Orang tuh ada titik jenuhnya. Dia pengen ganti. Lo kebosan pengen kan? Gitu ya beliau. Pengen kan? Supaya tidak bosan di pacaran. Nah ini. Fikul Jumatin marota ini. Awas. Suami harus mengetahui, melihat, mempertimbangkan kondisi istri. Dan itu hukumnya wajib. Walaupun ini ada warning dari hadis yang mengatakan barang siapa yang ketika suami mengajak dalam kondisi apapun kemudian menolak maka laknatnya Allah. Kan gitu. Ya tidak. Dosa. Perempuan ketika diajak oleh suaminya bersenggama menolak dosa. Ya, lagi apapun. Lagi masak sekalipun. Tapi ya ada tapinya. Tapi di sini ada satu pertimbangan yang harus diperhatikan oleh sang suami. Yang kok deleng-deleng ta. Lihatlah kondisi istrinya. Istri nyumbat tuh karena layar sekaton. Berarti kondisi istri lagi tidak fit. Kok dipaksa? Ini terlalu kalau seperti ini. Jangan. Ya kan? Ada layarnya. Pel kan gitu. Jangan. Kewajiban suami adalah apa? Tahsin wajibun gitu. Tahsin itu hukumnya wajib. Menjaga kondisi istri dulu. Jadi lihat kondisi lah. Lihat kondisi. Bagaimana supaya kondisi itu tidak kemudian menimbulkan situasinya tidak menimbulkan kejenuhan dan seterusnya. Maka dihitung paling tidak seminggu 2 kali. Idealnya seminggu 2 kali. Jumat, seminggu Jumat. Itu jadwal rutin. Kalau Jumat ya, ayo yang siap. Jumat gitu kan. Ya tidak. Sunnah Rasul gitu kan bahasa di YouTube kan begitu. Wah sepi banget ini lagi sunnah Rasul.
sunnah Rasul itu doang. Apa namanya? Wala yang bagi zauji, tidak selayaknya bagi suami ayu kolila, tapi tentu ini juga mempertimbangkan istri. Terkadang istrinya pengen jatah, ya suami harus bersabar. Jangan kemudian dijatah oleh suami padahal istrinya minta jatah, jangan. Makanya nih, walaya bagi ayu kolila menyedikitkan jatahnya, hatta tata dororo, sehingga si istri menjadi muring-muring gak karuan, sehingga si istri merasa nggak nyaman dan seterusnya. Istri lagi yang jatah, iya gue nggak sengaja cengir mah. Nanti sudah udah mah, kamunya minta jatah. Setahun 2 tahun yang minta jatah adalah suami. 3 tahun ke sono, minta jatah adalah siap-siap aja loh. Ini bawa semua, ambil semua. Apa iya tak? Iya. Ya. Padahal suaminya sudah pengen kan? Udah 5 tahun suaminya pengen kan? Wala yuksiru alaihi hatta tamala, jangan over setiap minggu full, sehari lebih dari sekali, hatta tamala, ini artinya bosen. Jangan, trik supaya berkesinambungan terus itu harus dijatah. Makanya ada sunnah yang mengatakan Jumat atau Senin Jumat itu trik supaya berkesinambungan. Wa fi ikhtiyarin, lah di dalam 3 ikhtiar la yakil wajah ngidikakan menyedikitkan zauja fatah cenom idza tadarrarta, ketika nampak melarat sirah fahaka maka ngalapa sirah maing barang katakan kama wal aksu sebaliknya kebil aksi kelas sebaliknya kata kayak mengkono aksu yukta baru ditibar badalik fasgi maka yang perhatikanlah 5 maring barang kehilangan disebutkan mau hakik lah nyatakan nasiraan notor yang manangan. Allah berkata Imam Zaruk fisnasiha dalam kitab nasihat wala yukfirna jangan akan suka zauj ala yang zauj hatta tamalla sehingga bosan zauj wala yakilan aja nyendrik kita kan sopo zauj hatta tatadurur sehingga bahayanya sopo zauj gitu. Jangan terlalu sering sampai menyebabkan si istrinya sampai menyebabkan rasa bosan, jenuh. Jangan terlalu sedikit padahal jatah istrinya kurang. Itu ada beberapa pertimbangan di sini. Kalau istakat maka lamun ngadu sampai meratun watun alwata fakola ingwati fakola maka berkata satu sahib fitaudih yukto maka dihukumi apalahu zauj alaihi zaujah biar bayi maratin lan 4 kali fil lailati wa arba'in lan 4 kali fil yaumi, 4 kali siang 4 kali malam. Wah 5 betul kamar guys. Wala ya juzulan tidak boleh hunain nama tempat atau paling tidak nyegah min ghair udzur tanpa udzur. Di hadis Ibnu Umar qala berkata Ibnu Umar ja'at takasu Ibnu Rasulullah Nabi faqalat maka berkata imra'ah ya Rasulullah maika apa haqqu zauj uta haqqi zauj alal mar'ah. Qala jawab Nabi Allah tamna aja nyegah sapa sira nafsa ing diri ya mar'ah. Kalau kata anak mar'ah iku ala zuhri kotabin di atas kendaraan. Wa qaulun utawi ucapan Nabi idza ta ketika ngajak sapa rajul zaujatan istri rajul ila firasya maring lemeke zaujah fa apat maka nyegah sapa zaujah min dalika sunur wa da'a la'anat laknati ing zaujah sapa malaikat hatta tusbiya sehingga manjing ngesuk sapa zaujah walaisa ora ana kuwi udah sing udur apa khawfa wadiye zaujah ala waladi ing atase anake zaujah arwati kan susun lianal mani kana sudah mani iku yuksiru ngake akan mani Allah banyak. Lah itu, ya. Kemudian jangan sampai larangan itu sebagai penolakan itu tanpa alasan, jangan sampai bikin alasan yang kira-kira masuk akal dan itu syar'i. Masuk akal dan itu sah. Nanti saya mandi dulu karena belum suci. Nah, itu kan syar'i. Karena ada hadis yang mengatakan
Nabi pernah ditanya oleh seorang perempuan, apa kewajiban perempuan kepada laki-laki? Yaitu apabila suaminya mengajak berkumpul kemudian menolak, apabila suaminya mengajak berkumpul walau perempuan itu ada di dalam kendaraan, walaupun perempuan itu lagi masak kemudian menolak, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Walaysa bukan alasan ketika lagi nyusuin, anaknya masih bayi, ketika lagi nyusuin itu bukan alasan istri untuk menolak apa? Diajak belum akhirnya nanti kalau dari sapi, masya Allah, menunggu sampai di sapi berapa bulan, sampai berbulan-bulan gitu. Kenapa? Jadi itu bukan alasan, asal sudah lewat masa nifas. Jadi bukan alasan istri menolak diajak oleh suaminya. Alasannya kenapa? Lagi menyusui anak, itu bukan alasan. Kenapa? Karena masuknya sperma laki-laki ke farji perempuan itu justru berdampak positif kepada ASI. Itu kan? Li'annal mani yukthirul laban. Karena mani bisa memperbanyak susu. Ya, ingat kan? Ya. Jadi jangan nolak. Maslun fi dzikri ma dalam menyebut perkara yutlabu untuk kemama dituntut ma minal adab sing adab halal jima dalam waktunya jima. Ya khairi dari kana dia mengkono-mengkono adab. Wa lam ngerti sira biar sunnatul jima. Lawan setune sunah jima iku bi maudin dalam tempat yuk manukan ya kepaman apa maudi min samin saking pendengar. Hisin liriah sira wasotinan suara haka ngalapa sira ya sohibatun sun wala yakunu ajaan iku naga dalam kono maudi supaya hadir seorang faltak bala maka madhep sira akhbar beritakan nanti menurut Allah anal madrub gandut halatal jima iku Allah yakuna yen ta ora iku mau satane wong fil baiti dalam rumah supaya hadir seorang walau tiflan walaupun bocah sohiran cilik. Kalau berkata Abu Abdullah fil madkhal fa in kanat maqalan anaiku lau badwe zauj apa hajatun pengen ila ahli mat istri zauj fa sunnatu maka sunah al mati kang lewat fi zalika dalam hajat iku Allah yakuna yatane ku fil baiti dalam rumah apa hadir seorang wairu zaujati kang saliyane istri rajul au jariyatu atawa pembantu rajul. Idzalika kana mengkono-mengkono hajat iku auratun aurat. Wal auratu aurat kaya ta'ayanu. Yuta'ayanu dari ditentuaken apa satuan untuk aurat. Wa qala Ibnu Burhan fi ba'di ajwibati dari sebagian jawabane Ibnu Burhan. La yajuzu tidak boleh apa ya taha yang tamawati sapa suami istri. Wa mahalan itu sartane istri fil baiti ahadun seorang. Hatta tipulu sehingga bocah cilik asohir bocah atipulu asohir cilik. Idza kana rikana anati falik yumayzu tamis walaya ta'alan ora muati sapa suami istri ma'amnin serta amnihi serta amane suami bil khadim sing khadim bistighraq ya kelawan ngeteakne istri fin naumi dan turu khadim minan fin naumi dan turu walul bawati uta ahli bawati ahli desa iku ahli muduni ahli kota. Paman arada maka paman mengkonteks sepenuhnya ku arada ngarep perman ayat toa ingin ta muati supaman zaujatahu ing istri man. Fala yakunu maka ora iku mau sartareman fil baiti dalam rumah sapa ahadun seorang. Wa mitru lentus padane qaul fit tauti utai disebut dalam kitab tauti wasamil. Fa dhahiru maka dhahirin ma iku hurmatu haram. Wala yakunu ora samar koma barang pingin dalam tauti dalam masyaqqat saking masyaqqat. Walidan karena mengkono-mengkono layak pak. Kalau berkata soal Khattab anil Jazuli layak adu parak-parak lakuan di kota kholasu selamat minhu saking ma sopo hadir seorang. Lakin tak pernah teman nyebut sopo Abu Abdi Fakhar fi badi ajwi bati dalam sebagian jawabannya Abdullah. Anak yang sudah larangan andalika saking mengkono-mengkono layak pak. Iku al-karoha lianal asakun asaliku ibahatul wati boleh wati. Wa inna ma kuryam mesti dimana kurang apa zalik lianal hayat maksudnya hayat kehidupan itu minadin sing agama. Ka kehidupan. Malu lianal hayat mesti malu itu minadin sing agama.
Wa qad nasata nasfid nawadir nan kitab nawadir ala annama likan sudah malik karwa makruhan malik zalika mengkono-kono jima'nya. Wa ada dan mengkono-kono kata hai itu mungkin dalam waktu yang memungkinkan apa hirajuman mengeluarkan man fil baiti, mengeluarkan orang fil baiti. Amma ingkana lamun anak ifrad iku la yumkin tidak mungkin apa ifrad atau anak iku ifrad dalam mengeluarkan man apa masyaqqat dikauni kana anas man iku lesa iku lagu teman apa ilamas karun ai tempat wahid kasiji masalah faino monggo sering wa zauj iku ya jangan zauj hailan penghalang bayano antara zauj bayano antara wakeh wa ta'afaturan jaga sapa zauj min suara fi dalika dalam hail. Yang selanjutnya adalah masalah tentang akhbaro yang harus diperhatikan ketika jima. Alayakun ma'hu fil bait. Ketika mau jima dalam rumah itu, paling tidak dalam rumah itu artinya sekitar rumah, samping tangga, kamar dan seterusnya itu. Layakun ma'hu fil bait ahadun, enggak ada orang. Walau tiflan shahiran, walaupun anak kecil. Tapi anak sudah bisa kasih abang, soal gitu. Paling kada tahu hajatun ilahli, kalau memang suami pengen mengajak istrinya, sunnahnya kan sudah dilewat. Etikanya sudah kelewat keterangannya kemarin. Ya, yaitu ala yakuna fil bait, bahwa di rumah itu enggak ada orang, enggak ada seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Idzalika auratun, karena bersenggama itu adalah aurat. Ya tidak. Sedangkan aurat itu harus ditutup. Wa qala ibnu Baz la yajuzu yatawa ma'al bait ahadun hatta tiflu, enggak boleh kecuali merasa aman, kecuali merasa aman karena memang sudah pada tidur. Itu enggak masalah. Ketidaketisan dan ketidakbolehan tadi berlaku juga baik itu orang kota ataupun orang kampung, sama saja. Harus diperhatikan etika-etika ini. Wa mithlu fi tawti' fa dhairul hurmah. Dohirnya itu adalah haram. Kalau melihat dari segi ini, kenapa? Karena ya seperti tadi diterangkan bahwa bersenggama itu adalah bagian dari aurat, dan aurat adalah wajib kebalikannya wajib, berarti kalau dibuka adalah haram kan gitu. Walidzalika khatab ada lagi ya ta'allus min al-adun lakin dzakara Abu Abdullah Fakhr an-nahya an dzalika al-karaha. Tapi ada lagi yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini bukan haram tapi makruh. Ini urusannya masalah etis dan tidak urusannya itu. Wa inna ma qulil al-haya' min wa qad nasso. Itu kan masalahnya etis dan tidak etis. Al-haya' min. Kalau memungkinkan suruh keluar dulu ya suruh endak mana belajar dikit kira, belajar di Cirebon, belajar di Kuningan, belajar di Tegal mana sengatur. Enggak bisa. Mungkin kalau enggak mungkin dikaulilah lalu ila maskan wahidun, berada dalam satu rumah, maka kalau bisa memungkinkan ada jarak menghalang, ya bikin penghalang. Kalau kamar itu udah merupakan sebagai hail itu. Wa ta'awudhu min tapi ada tapinya. Tapi kalau emang kamarnya kan ada beberapa, itu udah hail, kamar itu hail, nggak masalah. Walaupun ada orang, nggak masalah, asal jangan menimbulkan kecurigaan. Ya kan? Salah satunya adalah mengeluarkan suara. Lah ini kan wa yata'aqadu min as-sawt fi dzalika. Jangan sampai menimbulkan suara yang bisa membuat asumsi orang yang lain. Ya suara, jelas suara apa lah? Bisa suara jangkrik. Wa ala hadzal kami ha'il nabahana ngingetaken sapa nadim rahimallahu bi qouli kullu nadim wa jaza boleh apa ha'ilun penghalang katipun kang kandel ya fatahe wacerno liman kate wong lau kang tepet ya maskan te tempat kang siji ata teka apa maskan oleh Irfan wa muni ala dicegah wal watwati fil wa fil baiti lan ing dalam rumah naimun temengan turu ghairu zairin selain wong kang ziarah wa nahwi asirun tawi kerabat illa li ahli si'ah ahli kajembaran qala lama az-zahwani qal huwa berlewati mutadzirun fi haqqi ghalimin nas haqqi mayoritas manusia bin nisbati
nisbat disibyan maring cilik wongkosan minar rodok saking wong kang nyusoni. Zaman rodok ya, zaman waktu menyusui. Nah, itu. Iya. Karena apa? La yakadu yatakhallasu minhu ahadun, sebab tidak mungkin akan terlaksana. Ya tidak mungkin akan terlaksana proses pelaksanaan persetubuhan suami istri kalau ada orang. Nggak mungkin. Maka perlu diadakan pengamanan, pengamatan, penilaian dan seterusnya, sehingga dirasa wajah ada gerasa gerus lihat kondisi. Lakin nama tapi ini barang tukir zakar itu kan nyebut sucohi iku aula witama wakila dan misalkan balmin kholfia bagi saking Arab ini wadon paltuk mila makanya pernah nasira ini ngarap kesun lah dalam mahali anane panggonan wati wa yautawi wadon iku barikatun drum ala imadin selemek latakunan ajana teman sira iku tarikatan kang ninggal akhbar menceritakan Nabi rahimahullah anal wata sunawati go jaizun boleh dikuli sifatin kelawan semua sifat min sifatil mungkinah saking pira-pira sifat kang mungkinkan adama ing dalam melani perkara ayat karo kang nyebut nadib ing ma qoriban dekat ai wajan bil jima' fil qiyami. Jadi sudah kemarin itu kan wajan bil jima' fil qiyami. Kang Arab nanti di belakang. Nanti di belakang ada keterangan. Jadi suami boleh menggauli istri dengan trik, cara, kaifiah, bentuk apapun. Pribadi bro. Gayanya kan arpo gaya apa itu silakan. Tapi kan harus ada pertimbangan dan perhatian sesuai dengan anjuran Rasul itu kan gitu. Makanya ada wajan bil jima' fil qiyam dan seterusnya itu ada. Liqauli fa'tu hartakum annasyitum kan sudah ada dalilnya ayat Quran itu. Ai ala ay halin maksudnya ingat saya ditingkah itu. Maksudnya fa'tu silakan kamu mau bercocok tanam. Istri itu ibarat ladang yang mau dicocok tanam. Silakan mau cocok tanam barang bentuk bagaimanapun, cara apapun silakan. Wa qala Ali karamallahu wajah. Ya uta istri kematiatuhu tunggangane wah lanang. Biar kabuan numbang sapa lanang ing istri kaya fasa. Istri seperti itu. Lah kini sifat, tapi sifat utawi sifat al-mustabat itu kan sunah akan hiyamanya itu barang. Takut damakan dingin apa ma fi fadri dukhul dalam etika dukhul min qauli sing ucapan hadis tum mataya luna fauqaha. Itu kan nilai ini. Wa taliya lan ngiring-ngiring sifat apa sifat ukhra sifat lain naba kang ngiling-ngiaken are itu sifat sopan nadim dikauli waqila bal min khalfiyah. Faqala sallallahu la ba'sa tidak masalah bidzalikan kono-kono khalfiyah. Idza kana kana jima iku bisa min wahidil bolongan siji. Yakni fil farji. Wasamu taisamu iku taqabu bolongan. Wa dzakara sawu ba'dul fudula an hadis sifat iku ablau luwih banget fil ladati dalam enake. Mingkuli sifatin saking tiap-tiap sifat bikahtirin kelemahan. Wa anna fi al-sunni kutubi dalam sifat topan anak tambahan kathirun akeh, anak tambah ya anak obat kathirun akeh badan. Lebih fresh. Sumasara ila anal jima iku yutanabu fi ahwali dalam beberapa tingkah. Jadi begini, dalam melaksanakan aktivitas persetubuhan antara suami istri itu boleh dengan cara apapun, tapi ada cara yang memang harus diperhatikan oleh seorang suami istri yang sesuai dengan anjuran syariat. Apapun aslinya apapun, tapi ada warning, gitu loh. Mau cara dari depan, dari samping, gitu kan. Cuma kan ada beberapa cara udah diterangkan, ada resikonya, ya tidak. Ada cara depan, ada juga cara dari belakang. Bolehkah melakukan persetubuhan dari belakang? Nah, pertanyaan begitu. Ngerti nggak? Apa ya? Kalau begitu apa namanya? Lah, ya. Kayak orang mau berangkang tuh. Posisi gitu apa namanya? Nah, nung. Posisi nungging kemudian dari belakang. Boleh tidak? Pertanyaan kan gitu.
Hukumnya adalah boleh asal yang dimasuki tetap kubulnya. Ngerti kan? Asal yang dimasuki tetap kubul. Apa kubul tuh? Kemaluan bagian depan. Kalau dubur, asal masuknya tetap ke kubul, boleh. Nah kan di sini ada ini ada ini. Wakila bal min khalfiha la ba'sa bidzalika idza kana fi sammin wahidin. Boleh memasukkan dengan cara nungging tadi, yang penting dimasukkan ke kemaluan bagian depan. Jangan salah kamu. Anna hadhi sifat ablahu fil ladzah. Cara ini adalah cara yang paling enak. Dan memiliki beberapa manfaat untuk tubuh itu. Udah paham? Paham nggak? Nggak usah praktek. Karena materi ini bukan materi praktek. Wajan niblan jawar siral jima fil qiyam dalam waktu mati. Wa fil julus waktu jagam. Dunakum ngala pasira kabeh domi. Suma ala jambia makan turi lambung sisi wa zaujah sahiya wa sujud takodi doi litororil aurah kana larane pira-pira bokong. Akang ala pasira hakika nyatana sira suudu wa utawi munggae zaujah alaikanya sira sahi iku mungtan mencegah. Litororil ikhlil karena bahayane uyuh ngayak larane uyuh kencing kang ora sira wastai mendengar sira baru beritakan Nabi annal jima sudah jima itu terabu dijauhi jima fi hal qiyam lianau karena sudah jima itu ibu ngelemahkan jima kala ing ginjal waroki belan dengkul wa fi al julus lianau karena sudah jima ibu itu datangkan jima wat al kala lara ginjal wal batil perut wal asor lan otot gede atau saraf. Watah dulu hanya kama usartane jima apal koruh luka bernanah. Wakadhalika kaya mengkono-mengkono istinab yusanabu alal jampingan selambung liana konstitusi jima iku yudirru mbayane apa jima bil aurak lan bokong. Wakadhalika kaya mengkono-mengkono jima yustanabu dijauhi apa sumudul mar'am kaya waton ala rajuli kan sing lanang. Liana konstitusi sungut iku yuridu datang kasut al koruh ing sakit nanah pilih-pilih di dalam piro-piro dalam apa lubang kencing bahwa adakar kalau berkata finasiah wal ityan ten jima ala syaki itu si samping yuritu datang apa jima wat al khadiro ing sakit pinggang ay wayak tujuh nanya teka apa ityan fi ahadi jambai dalam salah sijine lambung loro di fan ing lipat au maraton atau sakit wa yasul angel mau satane ityan apa khurujul mani betul mani wa khala fi syaril waqsiyah la ya'ti ajan jima sapa wong zauja barikatan halin dekem apa barikah itu berlutut liana dalika sama ityan iku ya suku ngabotakan ityan apa dalik ala yang zauja wala ala jambingan seorang lambungnya zaujah liana dalika kuyuri tuwat al khosirah ing apa namanya sakit apa tadi pinggang wala faqala orang yang dhuwure zaujah liana dalika karena jima kuyuri itu datangkan jima altikon lara dalan uyuh bal mustalqiya terbalik terlentang rafiatan ngangkat dari jalan sikil loro wadon painha maksudnya ikilah cara iku asanu hayatin jima lebih bagusnya tingkai jima. Ini kaifiyah atau model-modelnya jima. Pertama sambil berdiri. Kamu kenapa? Sambil berjauhi itu. Kenapa? Lianau yutiful kala waruh. Karena bisa menyebabkan sakit ginjal dan lutut. Wa fi hal julus sambil duduk jangan juga jauhi juga lianau yuritu wajal kala walaupun di samping ginjal juga perut kemudian saraf sakit watak itu mahu al khoruh dan ini bisa menyebabkan sakit
ini mama jalan kencing. Wa kadzalika miring sekarang. Lianau ya dulu bil aurat pantatnya yang sakit nanti. Wa kadzalika rabi sumudul mar'ah perempuan yang di atasnya laki-laki. Ya kan? Sumudul mar'ah rajul lianau yuritul quruh ini sakit kencing nanti. Yang laki-laki yang bahaya. Penisnya nanti yang sakit. Wal ityan ala syakin yuritu wajal hadirah ayat tujuh dan berdikfan al-marathon wa yusyuru khurujul badan. Dalam kondisi miring di samping menyebabkan sakit pinggang itu juga menyebabkan susahnya susahnya mencapai klima keluar mah juga susah ya, tapi sebagaimana ya sebalik anaknya terlentang wis enak. Asyara rahimahullah biada kelawan ikilah wal watu tewati fil adbar dan buri kumamnuun dicegah faqad ruina maka teman dilaknat sapa fa'ilu kang lakoni wati fi ma dalam barang patu harta kan teman tu bakal pama asyari syarrazim biada kelawan ikilah wati wa radatu makam min qaulin nabi ityan nisa utawi jima wadot fi adbarina dalam burine nisa haram wal urun tur dilaknat iku dilaknat man utawi wong atakan jima man imro atau istri man fi duburi ajam dubure maka wa qauli ilmu ketika nabi man utawi separe iku ata jima man imro atan istri fi duburi dalam dubure istri faqad kafara maka teman ngufuri man bima kelawan barang unzilakan diturunkan ma ala Muhammad wa qauli pengendikan nabi sab'atun pitu iku layan dulu tidak melihat sapa Allah ilahi bersab ayaumul qiyamah wala yuzakkihi man tidak dibersihkan tidak membersihkan sapa Allah iman wa yaqulu berkata lawan bareng man udkhulu masuk ka sira kabeh annar neraka madakhilin sartane wong kang apa masuk al fa'il nyatane fa'il wal maf'ul yakni bihi yakni ngarep ke nabi bi kelawan fa'il maf'ul alibatoh yaiku wong kang wati dubur wan naqiyah lan wong kang bersenang-senang biati kelawan tangane wanakul bahimah lan wong kang merkosa binatang wanakul mar'ah lan wong kang jima wadon fi duriha dalam dubure mar'ah wajam ya makalan wong kang jima wadon wa binatahalan ibu wadon wazani lan wong kang zina bi halati jari kelawan wadon halal tanggae zina wal mu'dzi lan wong kang nyakiti jaro ing tanggane mu'dzi hatta ya anu sing kang laknati jar ing mu'dzi waqad jalabat menarik sapa ibnu hajj jumlatan wafiratan ing jumlah kang sempurna min ahadits saking beberapa hadis al-wadang tumeka fi dzalika dalam Quran haram filmat kholan dalam kitab madhhab. Jadi itu ityanu nisa fi adbarihinna haramun menjima ityanu nisa artinya adalah menjima fi adbarihinna berarti dari di bagian belakang itu hukumnya loh tadi katanya boleh tar dulu. Yang diharamkan ini kalau lihatnya sasarannya. Kalau sasarannya itu kepada kubulnya, ngerti kubul? Apa kubul? Kemaluan bagian depan. Kalau sasarannya ke kubul, kemaluan bagian depan boleh. Tapi kalau sasarannya itu kalau dari belakang dan sasarannya itu apa? Dubur, pantat, itu hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Kenapa? Sebab kata Nabi ini ada 7 kelompok yang Allah tidak akan melihat, tidak sudi melihatnya. Allah tidak akan membersihkannya dan menganggap bersih orang tersebut, kelompok tersebut. Dan Allah akan ngomong ke mereka semua, silakan masuk, ayo masuk. Masuk kemana? Masuk ke neraka bersama orang-orang yang berhak masuk neraka. Siapa aja orang itu? Pertama, al-fa'il wal maf'ul. Artinya orang yang itu istilahnya tuh homo, ya kan? Ya kan? Orang yang homo atau lesbian. Al-fa'il maf'ul liwatoh. Kemudian wan nakih yadahu. Onani. Tapi dengan sendiri. Yang kemudian wan nakihul bahima merkosa binatang. Arep merkosa wadon pasti gebuki. Anak yang minta tanggung jawab dari seterusnya sembira tambe gak wis. Wanakil mar'afi duburiha kemudian memasukkan
mengumpuli istrinya, ya kan? Mengumpuli istrinya, tapi dimasukkannya ke dubur, bukan ke kubulnya. Yang kemudian wajah malam marah, kemudian dia ngawin, ibunya dikawin, anaknya plus dikawin, ini nggak boleh, karena apa? Udah otomatis kalau udah ibunya udah dijima, berarti anaknya sudah termasuk anak nasab, ya udah mahram nikah, kan gitu. Udah, yang selanjutnya adalah wazani, ini selingkuh. Wazani bihalilati jarihi, ini selingkuh. Dia mengatakan perzinahan dengan orang selain istrinya. Ini bahaya. Wal mu'ti jarahu hatta yang kemudian menyakiti tetangganya, sehingga tetangganya kemudian merasa tidak terima. Nah ini ancamannya besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dijaga. Nah, hadisnya udah masyhur itu, udah jelas. Wa kullu man tiap wong jaza kang boleh manfi lahu ing nglakoni ityan mar'ah. Iku falama yuk malu makara di amal akan apa aliman inda julil nubala dalam waktu agungnya pira-pira kang lipat akal. Qala fi nasiha wa dubur ma'ata durun afit tahrim iku kairi kaya liyane zauj. Kairi kaya liyane dubur illa anna maksudnya dubur iku la jibu ora wajib apa dubur hadal kuat ing hada kuat syubhah bat atau had kuatnya subah bi kelawan dubur yusab dan nisbatakan ila malik apa ibahatu fatu bro maka lepas malik minhu saking ma yusab wa ta'ala macam malik nisa hukum hartul lakum fatu hartakum anasikum ing ayat gue wa qala berkata malik hal yakun apakah orang apal hartu bercocok tanam illa fi mawdi zar'i angin dalam tempat bercocok tanam wa inna ma'adu mangsina agum apa amrul adbar perkarane dubur lianna qarsun adbar kemudo datun melawani hikmah dengan hikmah wa mu'ana datun lan nentang lir rububiyati maring hukum kepangeranan bijak lil mahraji kalau menjadikan tempat keluar madkholan tempat mancing. Itu kenapa haram memasukkan kemaluan laki-laki ke duburnya istrinya? Kenapa haram? Kenapa? Sebab walaupun benar nisa hukum hartul lakum, iya ada dalil itu. Nisa hukum hartul lakum fa'tu hartakum anasikum. Istrimu ibaratlah ladang. Silakan kamu cocok tanam di ladang. Ya kan begitu? Ya tidak. Wahal yakun tapi kata Imam Malik. Wahal yakunul hartu ila fi mawdir zarqi. Ya kan? Nah sekarang kemaluan itu ada berapa? Kemaluan itu ada berapa? Ada dua kan? Kemaluan depan, kemaluan belakang. Yang dijadikan sebagai diumpamakan sebagai ladang itu yang mana? Ladang itu kan mengambil apa? Kalau ladang itu kan mengambil apa? Mengambil buah, mengambil keuntungan dan seterusnya. Itu kan ada di depan, mengambil anak dan seterusnya kan gitu, memperoleh anak, keluarnya anak. Ya tidak. Adanya kan di depan, maka diungkapkan sebagai dikatakan istrimu ibarat ladangmu. Ladangnya di mana? Ada di depan. Kenapa di belakang? Ladang kan di depan. Kenapa harus di belakang? Satu gitu. Yang kedua, itu berarti menentang, ya kan? Menentang yang telah Allah Allah gambarkan sebagai ladang tadi. Yang kedua, alasannya itu karena bertolak belakang atau menyalahi terhadap apa? Terhadap penciptaan, ya tidak? Penciptaan awal, ya kan? Kalau dubur kan diciptakan untuk apa? Untuk mengeluarkan kotor, bukan dimasukin. Ini kan namanya menjadikan dubur alat untuk memasuk, bukan alat untuk keluar. Ini kan kebalik. Ini makanya haram. Karena menyalahi kodrat. Makanya hukumnya haram itu katanya Malik gitu ya. Wariwayah qala al-Barzali. Summa mengenai perkara bidarnya dalam melewati minal mafasid atau bibah kesehatan wal adiyah. Satu
berdampak pada kesehatan, yang kedua menyalahi kodrat, menyalahi al-adiyah. Kalau barzal riwayat iku nama sering falau kang lakone man ing wat penam kostrin man iku adab harus ditahan orang seperti ini walaupun ke istrinya sendiri. Waruya Abdurrahman ana surtiya Madinah sudah polisi Madinah iku dakhala manjing surti alamat semalik fasalahu maka takon surti Malik an rajulin saking wong lanang rufi'a kang di laporakan rajul lai maring surti ana ustune rajul iku kota teman-teman jima rajul imro'ah atau istri rajul fi duburiha ing dalam dubur imro'ah. Faqala maka berkata lo maring rajul mari surti sapa Malikun Malik aro nimbang bagus isun ayu wajihu yenta ngelarakan sapa sira ing rajul korban pukulan fa in ata maka ngulang sapa rajul ila dalika mengkorwati farik misana sira baina antara kowe. Ada laporan polisi Syekh Malik, ada saya laporan ini perempuan ngeluh dijima suaminya tapi dari belakang dari tubuhnya. Ini bagaimana? Kalau hemat saya, kata Imam Malik, menurut hemat saya suaminya itu taksir, pukulin, ya kan, disabeti kan, ditaksir. Lah terus kalau setelah ditakzir tadi itu masih melakukan hal demikian, ngumpuli istrinya lewat jalan belakang, maka suruh bisa. Ini tegasnya Imam Malik, tegasnya Imam Malik karena melihat kekeliruan tadi. Waman tamat tuh anak muda suka-suka bito, ini tubur. Lawan tuh ini tubur pada jujur maka boleh pertama tuh, walau biwat dakar, walaupun lawan meletakkan dakar alaikat tubur. Illa anau aistune tamat tuh. Iku ya utako dijauhi apa ya tamat tuh saddan kelawan buntoni dari hati kelawan lantaran. Waqafan karena wedi min tahriki syahwat ya karena bergerak syahwate wadon kama ya juzu kaya oleh boleh apa istimta bil fahidain kupuloro wamalan barang syabbahu maka nyerupakan wamalan barang syabbahu maka nyerupakan sapa apa ma ing suami ing fahidain halatal khaiti dalam waktu haid wa nifas. Sekarang kalau tamattu gimana? Tamattu itu artinya apa? Bermesraan. Ya tidak? Bermesraan suami ke istrinya lagi haid. Seumpama atau bermesraan istrinya lagi enggak haid. Cuma dikusak-kusak ning dubure enggak dimasukin. Diusak-usak apa? Fata juzu boleh walau biwajibkan alaihi cuma ada faidah saddan lidari'ah. Saddan lidari'ah itu apa? Mencegah jalan yang bisa menimbulkan seseorang lakuin barang saddan lidari'ah itu artinya mencegah dalam rangka supaya tidak melakukan sesuatu yang tapi ya etisnya jangan dilakuin. Kenapa? Khaufan min tahriki syahwat, khawatir si istri atau suaminya kebablasan, mancing akhirnya. Ini tubuh haram. Nah sekarang bagaimana kalau di pahanya? Nah, ini kan sama dengan yang di head nifas, bertamattu bermesraan dengan istri, suami istri padahal istrinya lagi haid. Boleh enggak dijepit-jepit akan yang pahai? Oleh. Ya tidak? Tadi oleh saddan lil dari'ah, hati-hati. Kehati-hatian ini diambil khawatir barangkali kebablasan itu. Wala dalika disebutkan keterangan apa? Mengatakan nanti bikauli ucap nanti wajah zafil afhadi sahih auma wajah jalan boleh opo jima fil afhadi dalam paha sahih sedulurisun batu risun au mato barang doro kang nyerupani maing fahid fafat bangkan jaga sirawu kita dan reksa sira asuk maing ala ing kejelekan wasuilat lan ditanya semua Aisyah amma saking barang yahilu ka halal mali rajul mari wong lanang min imroati saking istri rajul idza qarat arikana imroa iku haidun haid. Fakolat maka berkata istri kullu syai'in utawi ikilah segala sesuatu ma yahil
ing dalam segala sesuatu, mahola ing dalam seliyani apa kula apa. Tumama kemudian Siti Aisyah bertanya, amas kemarin ya hilu li rajul min imrati dakhalat. Siti Aisyah bertanya, ya Ummul Mukminin, ya Siti Aisyah, ketika istri lagi haid, lagi men, bolehkah suami bermesraan dengan istri? Apa saja yang dilarang? Maka jawabnya apa namanya? Jawabnya Siti Aisyah, kullu syai'in ma halal farja. Silakan anggota tubuh istri manapun asal jangan farji. Ya iya, diwok-wok terus. Sumama kemudian barang masakan lumako alaihi semas panadim minal jawaz wa qaulun asbah ya qaul asbah wa huwa tema khilaful masyhur al musyar kan isyara ilaimah bi qaulil mukhtasar wa man nyegah kol haid sihata sholatin ing saya salat asawen puasa ila qali wa wat afarjin au tahta izar tasarizar yakni saddan lid dari'ah. Itu cuma ini kaulnya kaul lemah. Yang masyhur, yang kuat itu boleh tamattu, boleh apa? Bermesra, asal hindari anggota tubuh istri di bawah lutut, di bawah pusar, di atas lutut. Nah, terus sampai banyak ya Allah. Awas nih. Penting lagi nih, penting untuk laki-laki penting. Farun ya juzu boleh li zauji kadua suami apa ya stamnia yang tak amri mutumani sobat zauj biadi zaujati kelawan tangani istri zauj wa ma biadi nafsi ara kudu tawi istimta kelawan tangane dheweke zauj iku fal jumhur maka utawi kang jumhur iku fal jumhur maka itu jumhur ulama iku ala tahrimi ngatasi harame biadi haram bermesraan. Karena apa? Karena suaminya kebelet sehingga si suami megang tangannya suruh megang baluannya boleh ya? Terus sampai kemudian inzal. Sampai apa? Inzal itu apa? Keluar mah? Bolehkah? Boleh. Boleh. Diulangi. Ya juzu boleh, ya kan? Maknanya apa ya juzu? Boleh. Ayastamnia amrih metumani, jadi sehingga bersuka-suka atau bermesraan sehingga keluar biyadi zaujati dengan lantaran tangannya istrinya boleh. Yang tidak boleh itu kalau biyadi nafsi rizki dengan tangannya sendiri, onani namanya, itu hukumnya haram. Iya begitu. Kalau dengan tangannya istri, karena itu termasuk tamat itu. Kalau dengan tangan sendiri tidak, Qala berkata, Sapa Barzali, saat itu bertanya Sunan saking istimna. Saya konen saya kita al-wab raini. Fakta maka memberi fatwa sapa Syekh bil man'i kelawan nikah. Kan? Wan sadalilani mendedakan isun wanaqul kafi bi khosfin. Wanaqul kafi utawi wong kang nikah epek-epek bi khosfin kelawan dia besakan iku yubla dicoba apa nikah yakti datang apa nakih bi kelawan kaf yaumul qiyamah kublah kali petang. Waduh. Jadi nanti ininya yang gemuk, bengkak, bedar kayak seperti orang hamil. Itu nanti anunya. Apa namanya? Di antara azabnya itu nanti di akhirat gede seperti orang hamil. Tangannya. Ini yang onani. Bukan yang istri ke suaminya, bukan. Yang onani. Di antara apa namanya? Syekh Barzali bertanya ke gurunya Al-Ghrawain itu seperti itu. Haram hukumnya, jangan. Itu nanti siksanya ada. Tumas asar dari isar sebenarnya bila hukmil asli, hukumnya asli. Dikauli kelan sampai nadim.
wajah jalan mulya fazlul ma'i nyepetakan mani anha saking wadon ya fata bil idni kelawan idine istri warito lan ridone istri hakikon kelawan nyata tabatan tetap. Kala berkata sopo Syekh Fisamil walaya azal sopo suami an qurratin sing merdeka lam ta'dan kang orang idini sopo qurrah walaan zaujatin ora sang istri zaujatil amat istri amat illa binti sayyidiya ain kelawan izine sayyidiya wakila ma idniha satan idine amat bi khilafi amati berbeda kelawan amate wan malik saking malik karohatu lan iku menurut malik karohatul azlu te makruh azl mutlak walaan tak khudar yang tak orang ngalap sopo azl khurrah main ngalani harta yang zila supaya azl sopo suami anak saking istri wayar silan balik sopo suami mata soalnya kapan karep sopo suami wa qala sayyidi Umar bin Abdul Wahhab al-Asani yang bagi sebaiknya liman kata wong dakol kaman jingman nang dukhul sapa man bizaujati kelawan istri man al-bikri kang perawan apa la yang silan azal sapa man anha saking istri kama ya alu kama kaya barang ya alu kang gawe ing masukal juhal wong bodoh oleh asal cepet-cepet apa mau maniman ila rahimia mani rahimi wadon lalu wa menawa Allah iku ya jalu dadakan Allah baring man min dalika saem kono-kono mak dzurriatan ing keturunan yuswau kang mesti jaluki tulung biar lan dzurriyah wala dari kalam nawa jima iku ayakun yen tanah apa dari akhiru ahdi dihi akhirnya Mas Eman bin Sekron wadon pilih sobati dan jima itulah yang manu karena orang aman sobat seorang yang maut mati kalau berkata Sayyidi wala baksa dan tidak masalah bil azli kelawan azal li solahir rodi karena patute nyusuri awlil khawfi katakan wedi alai kita se rodi anta tahamalanya tameteng sapa ummuhu ibu rodi fata tadarru maka dibayar min dalika sepon hamal wa masti maluma ana pun tawingan go perkara yu bro itu kang ngadem makan mak embek akan mak rahimani rahim bihaitu layak qalu gambar yang ta orang nerima sapa rahim alwilateng anak au yusidu atau merusak mak fi dahil rahim bentur rahim iku fawa maka utawi istiqmal itu mampu dilarang kama kaya barang nasok kang munas ali nget semasa Ibnu Arab wa Ibnu Abdussalam al-Ghazali azal hati azal. Kalau apa namanya istimna apa istimna itu keluar mah berusaha keluar mah ini ketika sudah sampai suami sudah puncak sampai kepada puncak klimaknya sampai klimaknya kemudian keluar ya kan ini ada dua pertimbangan ada yang keluar kemudian dikeluarkan ke farjinya ke rahimnya istri ada yang di luar. Kalau keluarnya dikeluarkan di luar rahim namanya azal. Ngerti nggak? Jadi ketika sudah mulai keluar dikeluarinnya di luar, enggak di rahim. Makanya yang seperti saya terangin dulu itu namanya KB mandiri. KB apa? Enggak pakai obat, tapi KB mandiri. Langsung azal aja azal. Kenapa? Ini nih azal ini amat sangat walaya zilu pantangan larangan terutama kepada perawan jangan sampai ketika pertama kali mengumpuli istri yang perawan kemudian azal jangan paham azal itu keluarnya enggak di rahim ketika keluar pilih maksud keluarnya di rahim enggak di luar rahim di kain atau di kasur jangan. Kenapa? Siapa tahu justru rahim yang di azal yang dikeluarkan di luar itu justru yang jadi itu. Setelah itu kemudian susah nyari anak, susah gawe anak. Enggak hamil. Itu. Siapa tahu kan nggak ada yang tahu. Allah yang inna Allah ala kulli syai'in qadir kan begitu. Inna Allah fa'alu lima yurid terus dia nggak bisa. Jadi jangan sampai Jangan sampai berbuat seperti itu. Karena kita kuasanya Allah nggak ada yang tahu. Kehendaknya Allah tidak ada yang tahu. Satu itu. Yang kedua, itu pun harus seizin istrinya. Sebab konon katanya ketika klimaknya suami sudah klimak, maka kalau
mani itu dikeluarkan di rahim dengan di luar rahim itu beda rasanya. Orang katanya, paham tidak? Beda rasanya. Sehingga harus seizin istri. Ya tidak? Yang ketiga, siapa tahu justru istri yang berkehendak, yang pengen, yang berharap bahwa cepat punya anak, maka harus juga seizin istri. Jangan semaunya sendiri, asal. Gampang, nggak bisa gampang itu. Yang menentukan jadi tidaknya pertemuan dua sperma itu kan siapa? Menurut dokter normal, suami istri normal, bagus semua spermanya. Kalau kata Allah belum waktunya hamil, nggak bakalan hamil. Banyak contohnya, paham ya? Jadi jangan hasil. Cuma Imam Malik mengatakan hukumnya hasil itu adalah makruh. Kalau Imam Abdul Wahab mengatakan sebaiknya gitu. Sebaiknya kalau istrinya perawan itu jangan hasil. Kan gitu. Udah. Kecuali lah ada pengecualiannya. Kecuali. Ada pengecualian yang memang harus diperhatikan. Mengumpuli itu adalah salah satu kebutuhan. Salah satu ya, suami ke istri melayani suami. Ya tidak. Tapi kalau ternyata ada ketakutan yang besar karena proses melahirkannya istri yang kemarin saja sudah sangat membahayakan, ya tidak, sangat membahayakan. Maka khawatir kalau klimaknya suami ini dimasukkan ke rahim, jadi akhirnya berbuah, jadi hamil. Maka azli boleh, sama seperti KB mandiri. Artinya sesuatu yang memang ada uzur yang pertimbangannya ada uzur syar'i yang diperbolehkan menurut syar'i. Ya tidak. Ya. Intahammala ummuhu wa tadarrur min dzalika. Wa amastimalu mayubrid. Sekarang kalau menggunakan sesuatu yang membekukan, sesuatu yang membuat beku sehingga sperma perempuan dengan laki-laki tidak bisa berbu, hukumnya haram. Kayak apa? Kayak mengangkat rahim. Udahlah, cukup baca, nggak ada apa-apa, rahim diangkat aja, jadi nggak bisa hamil, itu nggak boleh. Kalau kecuali lagi, kecuali ada darurat syar'i yang menuntut agar. Kenapa? Karena perhitungannya karena mempertahankan kehormatan nyawa yang sudah ada itu lebih diutamakan dibanding hormat yang belum ada, ya kan? Anak kan belum lahir, belum berbuah-buah acan, ya kan? Yang nyawa belum ada, nyawa yang sudah ada dihormati dulu, dihargai, itu hukumnya wajib. Nah, paham maksudnya? Maka itu mamnuun, dilarang haram. Kama nasu alaihi Ibnu Arab, Ibnu Abdissalam, wal Ghazali. Ibnu Arab, kemudian Izzuddin Ibnu Abdissalam, kemudian Imam Ghazali, semua melarang semua. Membekukan hormon perempuan dan laki-laki, perempuan sehingga tidak membuahi, sehingga tidak bisa apa? Tidak bisa hamil. Aja egois, loli tidak boleh. Jangan egois. Wajanni bithiqafa wal ifsada wa kulla sahrin la taru fasada. Wajanni dan jawana sirati qafa ing kerusakan wal ifsada lan kerusakan kandungan. Wa kulla sirin lan ing tiap-tiap sihir la taru aja najasira fasada ing kerusakan. Wa dhair iku ana thiqaf sunah thiqaf iku minas sihir sing aladila jajuzu kang tidak boleh pesihir. Wa mahalu qaulil ifsad utawi tempatnya ana ifsad merusakakan iku mamnuan dicegah. Haitu kana dalam sekiranya ana apa ifsad iku qabla nafir ruh, sebelum ditiupnya ruh. Fa in kana lamun ana apa ifsad iku ba'da nafir setelah ditiupnya ruh, fa huwa mengko utawi ifsad iku qatlu nafsin, sama dengan membunuh nyawa. Bilah. Amastima luma anu gunakan perkara yufsid kang ngurusak ma'an nutfah ing mani nafsa ing dheweke ifsad nutfah wa yaqul taqabar rahim dikuati kelawan kekuatan rahim qabilan hal rima lil wiladah man riman kadzalika mengqatai mengkono ma yufsid yukal azil kaya azil alam. Wa min jawabil Ibnu Abil Abbas al-Warsharis mau te barang nasuk atau nasemai ku alman sus tekan dinas li aimatina maring imam kita alman ku
nyegah istimal lima saking menggunakan perkara yubri itu kang menggotakan rahim kang mekukan apa ma rahim au yastakhrija tamlun ma main barang fi dakhil rahimikan ing jero rahim minalaman saking mani. Ini wa yastakhrij ma fi dakhil rahim itu berarti mengangkat wa alaihi ku ingatase istimal al muhaqqiqun wan nudzar wong kang bicara wa huwa maqutawi istimal haramun mamnuun dicegah layak itu tidak boleh apa istimal biwajin lawan wajah wala yubahuna tidak boleh istimal summa qala wala ibrotal warana summa qala Abu Abbas la ibrotar ana kang dianggap di makanan barang ini farata kang sendiri di lawan masuk al-luhma sop al-lahami min jawaz istikhrajima boleh mengeluarkan perkara fi dakhil rahim menyelamai saking mani qabla arba'in sedurunge 40 qala Abu Abbas wal ummi ngatasi ibu fil isqati dalam guguraken ma al-qurratu tawi diate awak-awakan hamba wal ada bulan lan diajari tata krama illa ayus kita sampai enta guguraken apa zauju suami hakau ing hake suami fil hurrah ing dalam pendapatan pribadi ya fil hurrati dalam hurrah ba'da istiqat fil hurrati dalam diat nyawa ba'da istiqat sause gugur. Lah sekarang perkaranya menggugurkan kandungan ya kan astiqaf sama dengan itu bagian dari haram sama seperti sihirnya haram qabla nafirru wa mahallu qaul ifsad mamnuan haitsu kana qabla nafirru. Ini pembahasan ya. Ini haram hukumnya nggak boleh. Qabla nafirru sebelum bernyawa. Itu nggak boleh. Hukumnya kan? Sekarang kalau sudah bernyawa berarti boleh. Kalau sudah bernyawa berarti sama dengan membunuh. Fa huwa qatlun nafsi bila khilafin. Wa sepakat. Semua ulama sepakat menggugurkan kandungan ketika bayinya sudah ditiupi ruh. Itu sama dengan membunuh nyawa. Yang jadi pembahasan ketika belum ditiupi ruh 4 bulan itu kan. Maka di sini ada adat kalau 4 bulan itu ngupati. Itu karena 4 bulan itu adalah masa di mana anak itu ditiup ruh, sudah berbentuk, ditiup ruh, sudah ditulis situnya azalinya itu tentang takdirnya bagaimana, masa depannya gimana, terus itu ada semua kejadian dari awal sampai akhir ada semua. Itu 4 bulan. Maka ada istilah ngupati dengan sedekah. Ini harapannya seperti itu 4 bulan. Ya. Kalau udah 4 bulan lewat udah jadi. Wa yaqur hamdu kuwati qabilan lil bilad. Wa dzalika kal asli. Ma yufsidunna wa yaqur rahim bi quwwati ya. Nah, kalau seumpama masih wa min jawabil Abi Abbas mana soal mansus la maital ma'um istimal ma yubidur rahim. Haram hukumnya ulama sepakat ini hampir semua mengatakan mayub bridur rahim membekukan sperma sehingga tidak bisa menyebabkan kehamilan atau mengangkat rahim haram. Bahwa haramun la yahillu biwajhin wala yubahu maqala. Ada tapi pendapat pribadi dari Imam Al-Lahami min jawaz istikhraji ma fi dakhil rahim lama qabla arba'in sebelum 4 bulan. Itu boleh dikeluarkan. Digugur ini pendapatnya Imam Lahami. Tapi sepakat ini semua. Hukumnya ulama mengatakan yang lain mengatakan hukumnya adalah haram. Walau fi isqati. Lah sekarang qala Abu Abbas. Ada lagi. Kalau kata Abu Abbas, kalau terjadi sebelum 4 bulan digugurkan itu kan. Sebelum 4 bulan nih. Kalau sudah bernyawa hukumnya sama seperti bunuhnya sebelum 4 bulan sekarang. Maka sanksi atau denda kepada ibunya adalah al-ghurrah. Wajib menebus yang menggugurkan dengan memerdekakan akibat menggugurkan itu sanksinya adalah sama seperti dengan memerdekakan budak. Satu itu. Ibu wajib menebus ibunya nih akibat menggugurkan dengan memerdekakan budak. Yang kedua, di samping itu juga ibu harus ditatar
dididik dengan baik sehingga apa? Sehingga si ibu menyadari akibat kesalahan. Kecuali lah ada si suami menarik tuntutan agar ibu tidak terkena sanksi seperti memberikan budak tadi lah, maka nggak masalah. Paling tetap tuntutan agama agar membriefing, mendidik, menasihati, membina si ibu tadi agar jangan mengulangi perbuatannya itu tetap berlaku. Itu tetap berlaku. Dah paham ya? Jadi kesimpulannya menggugurkan kandungan itu hampir mayoritas sebenarnya nggak boleh. Sebelum 4 bulan, setelah 4 bulan jelas haram, sepakat haram. Kalau sebelum 4 bulan ada yang membolehkan. Kalau setelah 4 bulan sepakat hukumnya haram, sama seperti membunuhnya. Faslun, oh alam